Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imamil yatim, imamil salamah, khataman nabi, la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Yang terhormat tentunya ayah guru kita beserta ibu dan keluarga besarnya Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali yang selalu dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat tentunya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim At-Tadzkir yang insyaallah selalu dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah beserta keluarga besarnya. Yang terhormat tentunya al-alim, ulama, tokoh masyarakat setempat yang insyaallah selalu dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segalanya. Segalanya berarti baik dan buruknya, sehat dan sakitnya, susah dan senangnya dalam kehidupan yang sudah kita jalankan dari awal hingga nanti. Manusia yang bersyukur tadi dikatakan oleh Ustadz akan dibahagiakan oleh Allah, tetapi sebaliknya yang tidak bersyukur, azab Allah suatu hari nanti tidak enak. Azab Allah yang tidak enak itu bukan lapar, Pak, bukan tidak punya uang, bukan sakit. Azab Allah yang tidak enak itu kalau sudah khatam, matanya melihat tapi buta, telinganya mendengar tapi tuli, tak bergetar rasanya di saat dia dikumandangkan ayat-ayat Allah, tak bergetar rasanya tubuhnya di saat Allah memanggilnya untuk melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Hatinya mati, akhirnya tak berjalan fikirnya untuk kebaikan, tertutup pintu hidayahnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Mau Pak? Bu, mau Bu? Wih, gak ada yang jawab. Bu, ini Pak, gak bisa dengar Pak. Mau diazab oleh Allah? Nah gitu Pak. Kalau tidak mau, ayo selalu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana berterima kasih kepada Allah? Laksanakan perintah Allah. Salawat teriring salam kehariban junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid din wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang tampan dan solehah, ibu-ibu yang cantik dan solehah. Bapak solehah apa soleh Pak? Soleh. Boleh saya tanya? Saya mau bertanya boleh? Nanti dijawab Pak ya Bu ya. Serempak jawabnya yang keras, oke? Jawabannya cuma mau atau pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu mau meninggal enggak? Hah? Mau meninggal enggak? Benar? Subhanallah, sama. Saya juga mau. Lu ada yang ketawa saya tanya mau meninggal apa tidak? Mau? Saya juga mau. Cuma permasalahannya sekarang ini kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal.
Kita tidak tahu kapan dan di mana petugas Allah datang. Maka ayo bersama-sama kita persiapkan diri kita supaya meninggalnya kita itu sesuai dengan doa kita. Apa doa kita? Husnul khatimah. Sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan yang sedang kita pelajari saat ini, sesuai dengan kemauan ayah guru kita membimbing kita. Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali membimbing kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah enggak kira-kira kalau meninggal dalam keadaan memanggil-manggil nama Allah? Indah enggak kira-kira? Subhanallah. Percaya enggak Pak, Bu? Kalau mau kembali kepada Allah, mau bertemu Allah, mau masuk ke dalam surganya Allah, itu mahal. Betul? Sebelum sampean terjerumus terlalu dalam, ayo kita berpikir dulu. Mahal, butuh butuh mau ke surga, mau ketemu Allah, butuh betul? Sebelum terjerumus terlalu jauh, lebih baik berpikir. Setuju? Mau terus apa mau berhenti? Yakin? Mahal? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, hebat. Neraka mahal kok, betul? Neraka 80, hafal semua. Neraka itu mahal. Neraka butuh uang, neraka butuh pengorbanan, neraka butuh kebohongan, neraka butuh kemunafikan. Neraka membutuhkan waktu, neraka membutuhkan harta, neraka membutuhkan menjatuhkan harga diri. Betul? Begitu juga ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh biaya, kita butuh waktu, kita butuh pengorbanan dan perjuangan, yang mana suatu hari nanti pengorbanan dan perjuangan ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menghadap kepadanya dan masuk ke dalam tempat yang Nggak mungkin kita ketemu owner suatu perusahaan di Bantar Gebang. Nggak mungkin mau ketemu owner perusahaan yang besar di tempat sampah. Pasti di tempat yang bagus dan baik. Saudaraku rahimakumullah, maka ayo kami bersama-sama, diri kami pribadi, diri saya, begitu juga eyang guru kita membimbing kita untuk bisa kembali kepada Allah dan bertemu Allah di tempat yang baik yang kita harapkan. Maka tadi Ustadz sudah menjelaskan di depan, paksa tubuh ini untuk hablum minallah, paksa tubuh ini untuk dekat kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kalau nggak dipaksa tak akan biasa. Kalau tidak dipaksa tidak biasa. Kalau tidak dipaksa tak akan bisa. Contoh, kalau kerja itu 8, 9, 10 bahkan sampai 12 jam kita sanggup dan mampu. Ya Pak? Sanggup dan mampu. Tapi di saat kita diajak wirid, di saat membaca Al-Quran, di saat diajak sholat malam, yang sholatnya itu mungkin memakan waktu sampai 1 jam, wiridnya sampai 1-2 jam, pantat kayak ada pakunya, betul? Mata kayaknya berat, nggih boten nggih? Nggih, niku kulino niku kok. Gitu. Saya tuh terbiasa begitu itu. Kalau sudah diajak wirid, gelisah saya, goyang-goyang saya. Banyak alasan, kadang ke kamar mandi saya alasan. Banyak alasan. Tapi kalau sudah berbau harta dunia, 11 jam kita kuat bekerja, 12 jam kita kuat keluar keringat. Itu contoh mahalnya ketemu Allah. Itu contoh ternyata dalam 24 jam hanya sekian waktu yang kita gunakan untuk kebaikan diri kita pribadi dan keluarga kita.
Maka dikatakan di akhirat itu, satu hari di akhirat sekian puluh tahun hidup di dunia. Betul? Di dunia sudah kelihatan kok di dunia. Di dunia sudah kelihatan untuk urusan dirinya hablum minallah. Butuh waktu, susah kita mengorbankan jiwa. Itu baru hablum minallah. Sedangkan masih ada PR kelanjutannya. Setelah engkau dekat kepada Allah, apa PR-nya Pak? Bu? Hablum minannas. Baik tindak tanduknya. Rahman Rahim sifatnya. Sombongnya, ujubnya, bakhilnya, iri dengkinya terkikis dengan dia dekat kepada Allah. Sudah Pak? Sudah Bu? Sama saya. Belum. Kenapa bisa terjadi belum? Karena kita tak mengerti apa yang kita lakukan. Menyembah tetapi tak menyembah. Sedangkan jelas kata Allah, hidup kamu untuk ibadah. Kita nggak ngerti. Sholat yang kita lakukan kita tak paham. Makanya setelah sholat masih iri, masih dengki, masih sombong, masih pemarah. Cuma gara-gara beda pilihan, padahal setiap subuh di masjid adiknya beda pilihan, marah. Betul? Zaman sekarang begitu, kemana-mana jidatnya hitam, pakai sorban, beda pilihan, tetangganya dimusuhin. Kok enggak sesuai benar sama pakaiannya, sama ibadahnya. Kenapa? Karena tak mengerti maksud dan tujuannya dia ibadah. Akhirnya tadi dikatakan Ustaz, tak getar rasanya. Di saat dia angkat tangannya, sulit berlinang air matanya karena tak memahami maksud dan tujuan dari ibadah. Saudaraku rahimakumullah, maka ayo bersama-sama, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Allah sudah kasih kita hidayah, Allah sudah kasih kita petunjuk. Dibimbing kita oleh Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik. Dihiasi hari-hari kita dengan asma Allah. Kita nggak punya rencana, Bapak, Ibu nggak punya rencana. Apa ada yang berencana tanggal sekian, jam sekian saya ketemu Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali, tanggal sekian, jam sekian saya akan ngaji di Majelis Ta'lim At-Tazkir? Ada yang punya rencana? Tanggal sekian, bulan sekian saya akan belajar bertauhid kepada Allah? Nggak ada yang punya rencana. Allah kasih hidayah. Dari mana Allah kasih? Kedua orang tua kita menangis memohon kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana saat ini kita berdoa memohon kepada Allah agar orang tua kita diterima di sisi Allah. Sebagaimana saat ini pun kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ayo kita belajar kembali. Jangan malu, jangan mentang-mentang belajar bertauhid tidak mau membuka syariatul Islam. Jangan malu, pelajari maksud dan tujuan dari sholat. Jangan malu, pelajari maksud dan tujuan apa yang dari kita lantunkan, kita ucapkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi nggak tahu artinya. Getar nggak rasanya? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa zinaku ya Allah. Kalau zina itu 40 tahun sekali kan 40 tahun. Saya nggak habis pikir yang sudah zina 40 kali Pak. Berarti 1200 tahun dia punya dosa, sedangkan umur cuma 60 tahun. Belum lagi yang lain-lain. Kita ini ngitung untung pintar, tapi ngitung rugi kita jarang. Karena apa? Karena merasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dulu. Tidak semudah itu.
Ampunan Allah tidak semudah itu, tidak semurah itu. Yakin Allah akan ampuni dosa apabila kita benar-benar niat melaksanakan, tidak mengulanginya, dan niat benar-benar memperbaiki diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kami mengajak, ayo bersama-sama, jangan pelit, jangan pelit sama waktu. Kita ini kadang pelit sama waktu, kadang kita berhitung dengan waktu, sedangkan waktu ini yang akan diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasa kita dididik oleh beliau, eyang guru kita, untuk selalu berzikir dan berzikir, membiasakan hati dengan menyebut nama Allah, agar waktu-waktu kita ini berbau ibadah. Sekian puluh tahun yang lalu mungkin kita belum kenal asma Allah. Semenjak dipertemukan oleh guru kita sekian tahun, akhirnya kita terbiasa dengan asma Allah. Sekian tahun yang lalu mungkin bahasa kita kotor dan kasar di saat kita kaget. Tapi saat ini, di saat kita kaget, yang keluar adalah lantunan-lantunan nama Allah. Sekian tahun yang lalu di saat kita sakit, kita mengadu, mengerang. Tapi saat ini di saat kita sakit, kita memanggil nama Allah. Ini perubahan, suatu perubahan yang baik. Allah yang punya mau kita dipertemukan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali, yang merubah kebiasaan demi kebiasaan buruk kita menjadi semakin baik. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu, ayo tularkan kebaikan ini, tularkan kepada tetanggamu, tularkan kepada saudaramu, tularkan kepada teman-temanmu. Bahagia manusia yang bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Rugi hidup kalau hartanya tidak dipakai untuk kebaikan. Rugi hidup kalau ilmunya tidak dipakai untuk kebaikan. Rugi hidup kalau waktunya tidak dipakai untuk kebaikan. Rugi hidup kalau dulu dia bisa membawa orang salah, tetapi saat ini dia tidak bisa membawa orang menjadi baik dan benar. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Mau jadi orang rugi atau orang untung? Ayo ajak temannya, saudaranya, tetangganya untuk belajar berzikir kepada Allah. Betapa indah dan bahagianya kita apabila kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa hidayah. Bangga gak kira-kira Pak? Bangga gak kita? Bangga di saat kita bisa ditunjuk oleh Allah sebagai pembawa hidayah untuk adik kita, untuk tetangga kita yang dulu gak pernah sholat akhirnya mau sholat, yang dulu benci, pemarah sekarang jadi tidak pemarah, yang dulu bakhil menjadi dermawan, yang dulu tak pernah ibadah mau ibadah. Kenapa? Kita ditunjuk membawa kebaikan, kita ditunjuk membawa hidayah oleh Allah. Mau gak Pak? Gak ada yang jawab. Pak, mau Pak? Mau. Bagaimana caranya? Dekatkan diri kepada Allah. Paksa tubuh kepada Allah. Minta sama Allah. Hadirkan karomahmu ya Allah. Hadirkan kekuatanmu ya Allah. Hadirkan karuniamu dalam kehidupan, supaya kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, keteledoran dan kekurangan ajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.